Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ara Natasha Putri dari Prodi D4 Administrasi Negara kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem pembinaan karir. Apa saja sih sistem pembinaan karir? Sistem Pembinaan Karir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 JO, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang pertama, pembinaan pegawai negeri sipil dilaksanakan yang pertama, berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Kedua, dititik beratkannya kepada sistem prestasi kerja. B. Sistem prestasi kerja. Sistem yang pertama yaitu adalah sistem kepegawaian. Kedua, pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan. Ketiga, didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. C. Sistem karir. Sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama, seseorang didasarkan atas kecakapannya. Selanjutnya, manajemen pegawai negeri sipil. Manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugasnya. Fungsi manajemen pegawai negeri sipil ini meliputi yang pertama ada perencanaan atau formasi PNS, kedua pengadaan PNS, ketiga pengembangan PNS atau diklat PNS, keempat penilaian atau DP3 dan pengujian kesehatan PNS, yang kelima penghargaan atau kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, dan satya lencana karya satya. Selanjutnya, formasi PNS Peraturan Perundang Nomor 97 Tahun 2000 JO PP nomor 54 Tahun 2003. Yang pertama itu ada tujuan formasi. Tujuannya yaitu agar dalam suatu organisasi negara dimaksudkan dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Kedua, dasar penyusunan formasi. Dasar penyusunan formasi ini ada tiga. Yang pertama, analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai. Kedua, sesuai dengan jabatan yang tersedia. Ketiga, dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, jenis formasi PNS. 1. Ada formasi PNS pusat. Kedua, formasi PNS daerah. Formasi PNS daerah ini terdiri dari formasi PNS daerah provinsi, daerah kabupaten, dan juga daerah kota. Selanjutnya, penetapan formasi PNS. Yang pertama, formasi PNS pusat ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN. Kedua, formasi PNS daerah ditetapkan oleh kepala daerahnya masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan dari Kepala BKN. Selanjutnya, analisis kebutuhan didasarkan pada yang pertama itu ada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, dan analisis beban kerjanya. Selanjutnya, golongan ruang. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah yang dimiliki. Yang pertama, ijazah lain yang setara dengan ijazah dokter, apoteker, dan S2 penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Kedua, ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri ditetapkan penyetaraannya oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Gaji PNS. Penghasilan PNS terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau apabila menduduki jabatannya. Yang keempat, tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Masa percobaan PNS itu, masa selama jadi CPNS merupakan masa percobaan. Lamanya masa percobaan ini sekurang-kurangnya hanya 1 tahun dan paling lama hanya 2 tahun sesuai ketentuan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 JO Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Kedua, masa percobaannya dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.
Pengangkatan CPNS menjadi PNS. CPNS yang telah menjalankan masa percobaannya kurang dari 1 tahun dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu yang ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk apabila memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP3 kurang bernilai baik. Kedua, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dokter penguji tersendiri. Ketiga, tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan sebagai PNS dilihat lulusnya diklat penjabatan. Selanjutnya, Pendidikan dan Pelatihan PNS PP nomor 101 tahun 2001 adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, serta kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, JO Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yaitu bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan PNS yang bertujuan untuk 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, serta sikap dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional. Kedua, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, memantapkan sikapnya dan semangat pengabdiannya. Selanjutnya, pemberhentian CPNS Pasal 18 PP tahun 98 tahun 2000 JO PP nomor 11 tahun 2002. A. Diberhentikannya dengan hormat. Yang pertama itu mengajukan berhenti. Kedua, tidak sehat, tidak lulus diklat prajabatan, tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugasnya, menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik, mengganggu lingkungan pekerjaan, serta tidak melaporkan setelah 1 bulan menerima SK. B. Diberhentikannya dengan tidak hormat. 1. Memberikan keterangan dan bukti tidak benar. 2. Dihukum di penjara atau kurungan karena melakukan kejahatan. Ketiga, dijatuhinya hukuman disiplin berat. Keempat, menjadikan anggota parpol tanpa mengajukan tersebut. Selanjutnya, jenis dan jenjang diklat PNS. Jenis diklat ini ada 2. Itu adalah diklat prajabatan, yaitu diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS serta memberikan pengetahuan dasar sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kedua, diklat dalam jabatan, yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kelas selanjutnya, jenjang diklat dalam jabatan. Nah, di sini jenjang diklat dalam jabatan ini terdiri ada 3. Yang pertama itu diklat kepemimpinan. Diklat kepemimpinan ialah diklat yang memberi wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratannya kompetensi dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Kedua, diklat fungsional. Diklat fungsional ialah diklat yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi pegawai negeri sipil sesuai keahlian yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Ketiga, diklat teknis. Diklat teknis ialah untuk mencapai persyaratan kompetensinya, teknis yang diperlukan tugas dari PNS tersebut. Penilaian PNS. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 PP nomor 10 tahun 1978 dan SE KABAKN nomor 02 atau SE tahun 1980. 1. Penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Pejabat penilai baru berwenang menilai bawahan langsungnya apabila telah 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. Kedua, DP3 disampaikannya kepada PNS yang dinilai dan apabila tidak ada keberatan terhadap unsur penilaian, maka PNS yang bersangkutan wajib mencantumkan pada tangan untuk kemudian oleh pejabat penilai. Keberatan. Keberatan ini terdiri dari 1. PNS dapat mengajukan keberatannya secara tertulis pada kolom catatan selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima DP3. Kedua, pejabat penilai memberikan tanggapan dan kemudian disampaikannya kepada atasan pejabat penilai. Ketiga, jika alasan dari pejabat penilai terhadap
keberatan dinilai masuk akal atau wajar sesuai dengan data yang ada pada pejabat penilai. Penguji Kesehatan PNS PP nomor 26 tahun 1977. Kedudukan pegawai negeri sipil yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, serta merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan sangat membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Untuk itulah diperlukannya pemeliharaan kesehatan dan pengujian kesehatan bagi PNS tertentu dan CPNS yang untuk menjadi seorang PNS. Penghargaan. PNS yang telah memenuhi kewajiban sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan atau kepercayaan berupa 1. Kenaikan pangkat PNS. Kedua, pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional. Ketiga, Satya Lencana Karya Satya. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan kata-kata atau maupun kurang jelas, mohon dimaafin. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.